3384. Di sini saya akan menjelaskan tentang investasi pasar modal berbentuk saham, dan saya juga akan menjelaskan kenapa saya memilih saham sebagai sarana untuk berinvestasi, dan saya juga akan menjelaskan tentang pelaksanaan, perencanaan, dan juga evaluasi yang dari saham yang saya pilih. Sebelumnya saya akan menjelaskan tujuan dari saham. Yang pertama adalah memperoleh keuntungan finansial, yaitu salah satu tujuan utama investor adalah untuk mendapatkan dividen. Dan juga investasi saham bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup investor di masa depan. Saham juga memberikan kesempatan bagi investor untuk mendiversifikasi portofolio mereka, mengurangi risiko dengan menyebar investasi di berbagai sektor dari perusahaan. Selanjutnya ada perencanaan. Saya berencana untuk berinvestasi menaruh saham di PT Bank Sentral Asia Tbk atau juga Bank BCA, karena perusahaan ini memiliki kinerja keuangan yang stabil dan prospek pertumbuhan yang menjanjikan di sektor perbankan. Alasan saya memilih saham di PT Bank Sentral Asia yaitu karena BCA memiliki keuangan yang stabil, yang kedua memiliki reputasi yang baik, yang ketiga memiliki dividen yang kompetitif, yang keempat memiliki inovatif yang digitalisasi, dan yang terakhir BCA mempunyai potensi jangka panjang untuk berinvestasi. Saya berencana untuk melakukan investasi saham jangka menengah di PT Bank Sentral Asia Tbk atau juga Bank BCA 1 tahun dengan nominal 1 juta rupiah. Mengingat kinerja keuangan perusahaan yang stabil dan prospek pertumbuhan yang terus berkembang di sektor perbankan, dengan mempertimbangkan potensi BCA dalam mengatasi tantangan ekonomi dan meningkatkan nilai perusahaan dalam beberapa tahun mendatang. Saya yakin investasi ini akan memberikan keuntungan yang signifikan dalam jangka menengah. Tujuan saya adalah untuk memperoleh apresiasi nilai saham yang konsisten serta pendapatan pasif melalui dividen, seiring dengan pertumbuhan ekonomi dan berkelanjutan bisnis BCA. Selanjutnya ada pelaksanaan. Saya memilih analisis teknikal. Yang pertama, langkah pertama yaitu menentukan rencana investasi. Tujuan saya ingin berfokus pada keuntungan yang akan saya dapatkan. Yang kedua, modal. Saya menyiapkan modal kurang lebih 1 juta rupiah. Stop loss, saya akan menarik dana pada jangka waktu 1 tahun setelah saya menaruh investasi saham, dikarenakan saya mengambil investasi jangka menengah. Saya berinvestasi saham di Bank Sentral Asia dengan membeli 115 lembar di tanggal 12 Desember tahun 2023 seharga Rp8.700, dengan total semua jumlah yang saya beli yaitu 115 lembar dikalikan dengan Rp8.700 sama dengan yaitu Rp1.500. Setelah ini, saya akan melakukan evaluasi pada investasi saya, apakah saya mengalami kerugian atau keuntungan. Saya melakukan analisis grafik harga dengan melihat di IDX. Lihat dari grafik tersebut, kita bisa melihat bahwa pergerakan grafik bersifat tidak stabil, yang dimana mulai penurunan pada tanggal 15 Maret tahun 2024 dengan nominal Rp10.150 dan mulai naik pada tanggal 24 Juni 2024 dengan nominal Rp9.600. Harga saham akan terus naik seiring berjalannya waktu dan juga ketika banyaknya pembeli dibandingkan dengan penjualan. Saya melakukan penarikan pada tanggal 12 Desember tahun 2024 dengan harga per lembar yaitu Rp10.300, dengan total yang saya dapat yaitu Rp10.300 dikalikan dengan 115 lembar, sama dengan yaitu Rp1.184.500. Dan ini saya bisa menilai bahwa saya mendapatkan keuntungan sebesar Rp184.000. Obligasi yaitu perencanaan dari investasi dan obligasi. Seri SR017 adalah obligasi retail yang diterbitkan oleh pemerintah Indonesia untuk menawarkan bunga tetap yang dibayarkan secara berkala dan memiliki jangka waktu tertentu. Untuk jangka waktunya itu ada yang diterbitkan itu pada 22 November dan akan jatuh tempo pada 22 November 2025. Selama periode tersebut, investor akan menerima pembayaran kupon dengan tingkat 6,5 per tahun yang dibayarkan
secara bulanan. Terdapat fasilitas early redemption yang dapat dimanfaatkan mulai 25 November 2025. Alasan memilih obligasi pada Bank BCA SR017 adalah karena salah satu investasi berbasis syariah yang diterbitkan oleh pemerintah, deposito syariah dan atau instrumen investasi lainnya. Obligasi itu tingkat bunga atau kuponnya 6,15% per tahun. Kupon ini akan dibayarkan setiap bulan kepada investor selama jangka waktu obligasi. Yang kedua itu ada peringkat kredit. Peringkat kredit SR017 setara dengan peringkat kredit pemerintah Indonesia, itu ada investment grade, Modiba dan PBB. Jangka waktunya itu 2 tahun dimulai dari 10 November 2023 hingga jatuh tempo pada 10 November 2025. Adapun imbalan kupon per unit dibayar pertama kali pada 10 Juli 2023 adalah sebesar Rp45.514 dan pada 26 pada formula di atas merupakan jumlah dari tanggal 14 Juli 2023 sampai dengan tanggal 10 Juli 2023. Adapun kepemilikan ST01 atau 02 dengan 10 unit atau sebesar 10 juta, kupon per 1 per unit adalah 5.208.000. Perkenalkan, nama saya Irma Syahrani dengan NIM 64230.188. Di sini saya memilih investasi menggunakan reksadana jenis campuran syariah. Saya akan menjelaskan bagaimana tentang perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi pada investasi tersebut. Yang ketiga itu reksadana. Investasi di reksadana dipilih karena memberikan diversifikasi yang baik yang memungkinkan investor untuk berinvestasi di berbagai instrumen keuangan seperti saham, obligasi, dan pasar uang dalam suatu produk, sehingga risiko dapat terkelola dengan baik. Selain itu, reksadana dikelola oleh manajer investasi profesional yang memiliki keahlian dalam memilih dan mengelola aset. Mengurangi beban analisis bagi investor, reksadana juga menawarkan kemudahan dengan modal terjangkau, memberikan akses investor dengan dana terbatas untuk berinvestasi. Adapun tujuan umum dari reksadana, yang pertama menghimpun dana, yang kedua diversifikasi investasi, yang ketiga manajemen profesional. Yang keempat likuiditas tinggi, yang kelima potensi keuangan. Selanjutnya, saya berencana untuk melakukan investasi reksadana di Mandiri Investa Syariah Berimbang untuk memperoleh hasil investasi yang menarik dan optimal dalam jangka panjang, namun tetap memberikan pendapatan yang memadai melalui investasi pada efek bersifat ekuitas, obligasi syariah atau sukuk, dan instrumen pasar uang yang sesuai dengan syariah Islam. Jenis reksadana yang digunakan yaitu campuran syariah. Alasan memilih menaruh investasi reksadana pada Mandiri Investa Syariah Berimbang. Yang pertama, halal dan etis. Semua investasi dilakukan sesuai prinsip syariah, bebas dari riba dan praktik haram, memberikan rasa aman bagi investor muslim. Yang kedua, imbal hasil bersaing. Reksadana syariah seringkali menawarkan imbal hasil yang kompetitif dibandingkan produk konvensional. Yang ketiga, pengawasan ketat. Dikelola di bawah pengawasan OJK dan Dewan Pengawas Syariah atau DPS, memastikan transparansi dan keamanan investasi. Yang keempat, diversifikasi portofolio. Investasi tersebar di berbagai instrumen, mengurangi risiko. Yang kelima, kontribusi pada ekonomi berkelanjutan. Mendukung proyek yang mematuhi prinsip syariah, berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang adil. Selanjutnya yaitu ada jangka waktu. Saya berencana untuk berinvestasi di reksadana yang berfokus pada Mandiri Investa Syariah Berimbang dalam jangka waktu pendek dengan durasi 1-5 bulan. Dengan modal kurang lebih Rp1.000.000, produk ini mengkombinasikan alokasi dana antara saham dan obligasi, memberikan potensi imbal hasil yang menarik serta risiko yang moderat. Reksadana campuran ini cocok bagi yang ingin mencapai tujuan finansial seperti biaya pendidikan atau dana darurat sambil tetap menjaga pertumbuhan modal di atas inflasi.
Yang ketiga, reksadana, pelaksanaan investasi. Pelaksanaan berinvestasi dengan reksadana campuran syariah pada Investa Syariah berimbang dengan modal kurang lebih 1 juta rupiah dengan perkiraan jangka waktu pendek sekitar 1-5 bulan ke depan dengan menggunakan aplikasi poems.id. Yang pertama dilakukan adalah untuk mengetahui tujuan dan keuntungan yang ingin didapatkan sebesar 2% sampai 5% selama masa waktu yang ditentukan tersebut. Dengan modal 1 juta rupiah dengan perkiraan waktu sekitar 1-5 bulan berinvestasi dimulai pada hari Jumat tanggal 2 Agustus 2024 dengan harga beli 3.720.019 perak per lembar. Saya membeli sekitar 300 lembar reksadana campuran syariah yang berada di Mandiri Investa Syariah Berimbang dengan jumlah uang Rp1.113.648.000. Membandingkan kinerja reksadana return, reksadana Mandiri Investa Syariah Berimbang campuran syariah pada tahun 2024 tergolong stabil dan bersaing untuk kategori campuran syariah seperti Trim Syariah Berimbang. Bisa dilihat di bawah ini adalah perbandingan antara reksadana Mandiri Investa Syariah Berimbang dan Trim Syariah Berimbang yang bergerak di bidang yang sama namun dari perusahaan yang berbeda. Bisa dilihat perbandingan investasi reksadana dari perusahaan yang berbeda pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 yang pertama untuk Mandiri Investa Syariah Berimbang cukup naik dibandingkan pada Trim Syariah Berimbang di tanggal yang sama. Untuk perusahaan pertama yaitu di harga 3.668,80 perak per lembar, untuk perusahaan yang kedua di harga 2.985,47 perak per lembar. Selanjutnya ada biaya pengelolaan. Biaya pengelolaan dalam reksadana Mandiri Investa Syariah Berimbang. Jenis reksadana campuran syariah ini mencakup beberapa komponen utama yaitu imbal jasa manajer investasi maksimal 2,5% per tahun yang digunakan untuk membayar jasa pengelolaan investasi oleh manajer investasi. Yang pertama, imbal jasa bank kustodian maksimal 0,25% per tahun yang digunakan untuk membayar jasa bank kustodian dalam menyimpan dan mengadministrasikan aset reksadana. Yang kedua, biaya pembelian maksimal 1% dikenakan saat investor membeli unit reksadana. Yang ketiga, biaya penjualan kembali maksimal 1% untuk penjualan kembali unit yang dilakukan dalam waktu kurang 1 tahun, namun gratis 0% jika lebih dari 1 tahun. Struktur biaya ini dirancang untuk memastikan pengelolaan dana dilakukan secara profesional dan transparan sambil tetap memberikan efisien bagi investor jangka panjang. Selanjutnya ada risiko profil. Yang pertama, risiko perubahan kondisi ekonomi dan politik dapat mempengaruhi stabilitas usaha akibat perubahan kebijakan regulasi atau situasi global yang tidak menentu. Yang kedua, risiko prestasi terjadi ketika pihak yang terlibat tidak mematuhi kewajibannya sesuai perjanjian. Yang ketiga, risiko likuiditas mencerminkan potensi kesulitan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek karena kurangnya aset cair. Yang keempat, risiko transaksi melalui media elektronik mencakup ancaman keamanan data, penipuan, atau gangguan teknis dalam transaksi digital. Yang kelima, risiko pembubaran dan likuidasi terjadi apabila perusahaan harus menghentikan operasionalnya dan menyelesaikan seluruh kewajiban melalui pelepasan aset. Selanjutnya, evaluasi reksadana. Setelah melakukan investasi reksadana campuran syariah pada Mandiri Investa Syariah Berimbang dengan modal Rp1.113.648 dengan pembelian sekitar 300 lembar saham reksadana campuran syariah. Evaluasi hasil investasi dapat dilakukan berdasarkan perkembangan harga saham yang ada pada aplikasi poems.id dan data perhitungan ini sesuai dengan data yang ada di aplikasi tersebut.
Berikut cara perhitungan kenaikan nominal dan persentase kenaikan dari satu bulan ke bulan berikutnya. Yang pertama yaitu kenaikan nominal. Kenaikan sama dengan nilai akhir dikurang nilai awal. Yang kedua, persentase kenaikan. Persentase kenaikan sama dengan kenaikan dibagi nilai awal dikali 100%. Perkembangan investasi dari bulan pertama ke bulan berikutnya. Pada investasi pertama yaitu pada tanggal 2 Agustus 2024 harga saham reksadana per lembar adalah 3.720.019 perak per lembar saham reksadana campuran syariah. Yang kedua, pada investasi tanggal 2 September 2024 mengalami kenaikan nominal menjadi Rp33,74 dan persentase berubah menjadi 0,91%, yaitu menjadi 3.753,93 perak per lembar reksadana campuran syariah. Pada investasi bulan ketiga, yaitu tanggal 2 Oktober 2024 mengalami kenaikan nominal menjadi Rp49,93 dan persentase berubah menjadi 1,33%, yaitu menjadi 3.803,86 perak per lembar saham reksadana campuran syariah. Pada investasi bulan keempat, yaitu tanggal 5 November 2024, mengalami kenaikan nominal menjadi Rp11,26 dan persentase berubah menjadi 0,30% dan menjadi 3.815,12 perak per lembar saham reksadana campuran syariah. Pada investasi bulan kelima, yaitu terakhir pada tanggal 23 Desember 2024, mengalami penurunan nominal menjadi Rp57,67 dan persentase berubah menjadi 1,51%, yaitu menjadi 3.757,45 perak per lembar reksadana campuran syariah. Perhitungan keseluruhan dari keuntungan pada bulan Agustus sampai Desember 2024 yaitu modal awal investasi Rp1.113.648, nilai investasi saat ini Rp3.757.450, nominal keuntungannya Rp11.285,63 perak. Persentase keuntungannya 1,01%. Evaluasi yang saya lakukan saat ini tepat dengan jangka waktu 5 bulan secara teknis tidak mengalami kerugian secara finansial karena nilai investasi tetap bertambah namun tidak mencapai target keuntungan yang saya harapkan sebesar 2% sampai 5%. Dengan begitu, pengalaman investasi ini memberikan banyak pelajaran berharga tentang pentingnya kesabaran, perencanaan, dan pemahaman terhadap dinamika pasar. Meskipun hasilnya belum sepenuhnya mencapai target keuntungan sebesar 2% sampai 5%, investasi ini tetap memberikan keuntungan kecil menunjukkan bahwa langkah yang diambil sudah berada di jalur yang benar. Yeah, Bobby Valentino.